Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bagaimana kabar ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Saya harap kabar kalian sehat walafiat. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang kisah-kisah salaf maupun khalaf, ya, orang-orang terdahulu maupun orang-orang sekarang. Tujuannya apa? Untuk kita ambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 176, faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ya, sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Surah Yusuf ayat 111. Baik, kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh seorang Syekh Mahmud Al-Misri dalam bukunya Sa'atan Fasa'atan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, semua ada saatnya. Beliau mengkisahkan bahwasanya ada seseorang, ya, dari Qasim, ya, di Damaskus, memesan sebuah tiket pesawat untuk melakukan sebuah perjalanan. Kemudian ia memberitahukan kepada ibunya bahwasanya pesawat akan berangkat pada jam sekian, ya. Dan dia minta berpesan kepada ibunya agar dibangunkan sebelum jam tersebut, ya, sebelum jam keberangkatannya. Maka kemudian pemuda itu pun tidur. Nah, di saat waktu pemberangkatannya, maka ibunya ini mendengar perkiraan cuaca di televisi, ya, bahwa angin bertiup sangat kencang, ya, kemudian awan sangat tebal, ya, berawan tebal, dan ada angin topan yang berpasir, ya, karena daerah gurun, ya. Nah, maka si ibu ini ya tidak ingin sendirian, ya. Ia juga tidak ingin putranya pergi dengan cuaca dan kondisi seperti itu, maka si ibu ini tidak mau membangunkannya. Ya. Si ibu ini tidak mau membangunkannya dan berharap anaknya ketinggalan pesawat. Karena kenapa? Cuaca tidak mendukung, ya, takutnya nanti di pesawat kecelakaan, ya, dia meninggal dan anaknya tersebut pun, ya, dia tidak dapatkan. Intinya dia khawatir, ya, terhadap keselamatan anaknya. Apatah lagi cuaca pada akhir-akhir pada masa tersebut, ya. Nah, ketika ibunya tersebut yakin bahwasanya ini kapalnya betul-betul sudah berangkat, maka, ya, dia pun membangunkan putranya, ya. Berharap putranya kenapa tidak jadi berangkat. Tetapi jamaah sekalian Subhanahu wa taala, ketika si butai membangunkan putranya, ternyata dia dapatkan putranya sudah meninggal, sudah mati. Subhanallah. Dan inilah, ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 8, qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya. Katakanlah, ya, qul innal mauta allazi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan menemui kamu. Jamaah sekalian Subhanahu wa taala, ya, jadi itulah tadi kisah tersebut, ya, di mana ibunya berharap, ya, semoga anaknya tidak pergi, ya, khawatir dengan cuaca yang ada agar tidak meninggal, tetapi, ya, justru Allah Subhanahu wa taala ya, mencabut nyawanya di tempat tidurnya. Dan ini namanya ajal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal, ya. Apabila ajalnya tiba, maka mereka tidak dapat meminta penundaan ataupun percepatan sesaat pun. Nah, ya, itulah tadi sebuah kisah
kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Ya, bagi teman-teman ya bisa menuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari kisah tersebut ya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari ya kalian semua. Baik, saya kira ini ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.